Oke, kita akan lanjutkan materinya ke pengenalan Java. Sebelumnya kita akan melihat dulu ya sejarah dari bahasa pemrograman Java. Kita akan kilas balik terkait dengan teknologi Java. Jadi bahasa Java ini awalnya bernama Ox, yaitu bagian dari Project Green yang dikembangkan khusus oleh Sun Microsystem. Nah, bahasa Ox ini digunakan untuk memprogram perangkat-perangkat elektronik rumah tangga semacam televisi. Dalam perkembangannya, bahasa Ox ini menjadi bahasa yang bisa digunakan untuk pemrograman secara umum. Jadi tidak hanya perangkat elektronik, dan akhirnya dikenal dengan bahasa Java sampai saat ini. Nah, awalnya yaitu Java 1 gitu ya. Itu yang diproduksi pertama kali oleh Sun Microsystem. JDK atau Java Development Kit, nanti kita lihat apa itu JDK. Yang digunakan itu adalah JDK versi 1.02. Jadi yang pertama kali digunakan itu adalah JDK versi 1.0.2. Nah, JDK itu merupakan sekumpulan program dan juga library Java yang digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan program Java. Pada awal rilisnya, JDK 1.0.2 itu membuat gebrakan dalam dunia web, yaitu Java Applied. Nah, JDK 1.0.2 itu juga mengenalkan Java AWT atau Abstract Windowing Toolkit. Nah, ini yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis tampilan window atau yang biasa dikenal dengan GUI, Graphical User Interface. Nah, perkembangan selanjutnya itu diproduksi JDK versi 1.1, kemudian selanjutnya diproduksi juga Java versi 1.2 atau yang dikenal dengan nama Java 2. Nah, pada Java 2 ini Java dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Java 2 Standard Edition. Ini digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi-aplikasi Java pada level PC atau level desktop, gitu ya. Kemudian Java 2 Enterprise Edition atau Java 2 Enterprise Edition J2EE itu digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi-aplikasi Java pada lingkungan enterprise dengan menambahkan fungsionalitas Java semacam EJB atau Enterprise Java Bean, Java Kurba, Servlet, dan juga JSP. Nah, selain itu juga ditambahkan fungsionalitas Java seperti Java XML. Selain Java 2 Standard Edition, J2EE, nah pada Java 2 ini ada kategori lagi yaitu J2ME, Java 2 Micro Edition. Ini digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi-aplikasi Java pada handheld device atau perangkat-perangkat semacam handphone, Palm, PDA, dan Pocket PC. Mungkin teman-teman belum pernah ngalamin ini ya, yang dulu ada game yang dibangun dari Java. Dulu masih ada HP-HP yang menggunakan Java. Mungkin teman-teman sudah langsung menggunakannya Android. Walaupun di Android itu juga dikembangkan dengan menggunakan bahasa Java atau Kotlin. Nah, Java sebagai bahasa pemrograman dapat kita lihat bahwa pertama-tama program yang kita tulis itu dikompilasi menjadi Java bytecode atau kode byte ya. Nah, bytecode itu adalah kode yang independen terhadap platform. Bytecode tadi diinterpretasikan oleh platform Java yaitu Java Virtual Machine, JVM. Nah, interpreter itu akan menguraikan atau melakukan parsing dan menjalankan instruksi bytecode dalam komputer. Program yang telah dikompilasi menjadi bytecode, maka Java menjadi suatu bahasa yang memiliki julukan Write Once, Run Anywhere, yaitu sekali ditulis dan kemudian dikompilasi, maka dapat dijalankan dimanapun. Ini gambarannya
Jadi dari programnya kita kemudian akan dikompil gitu ya, dan kemudian nanti menjadi dalam bentuk myprogram.class, kemudian diinterpreterkan dan dapat dijalankan atau ditampilkan dalam PC kita. Nah, Java sebagai platform itu memiliki dua komponen, yaitu JVM, Java Virtual Machine, dan juga Java APA, Java Application Programming Interface. Nah, JVM itu merupakan basis dari Java Platform yang menjembatani antara bytecode dengan hardware. Kemudian Java APA itu merupakan koleksi dari komponen-komponen dan kelas Java yang sudah jadi, yang menyediakan berbagai macam kemampuan. Contohnya itu adalah AWT dan juga Swing, yang merupakan APA Java untuk menampilkan dan mengkonfigurasi tampilan atau GUI gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat antara Java, JDK, JRE, dan juga JVM. JVM itu adalah mesin abstrak yang memungkinkan komputer untuk menjalankan program Java. Ya, jadi dari Java program, kemudian Java compiler akan membuatnya menjadi Java bytecode. Nah, JVM itu akan mengubahnya ke mesin code gitu ya, sehingga memungkinkan komputer untuk membaca dan juga memproses dan mengeluarkan output. JRE atau Java Runtime Environment itu adalah paket perangkat lunak yang menyediakan library kelas Java. Nah, bersama dengan JVM dan komponen lainnya untuk menjalankan aplikasi yang ditulis dalam pemrograman Java. Berarti kita dapat melihat bahwa JRE ini adalah superset dari JVM. Nah, bisa kita gambarkan seperti ini. Di dalam JRE itu ada JVM dan juga kelas library. Gitu ya. Jadi JRE ini adalah yang membuat Java sebagai suatu platform, gitu kan? Sebagai suatu platform, sehingga di situ di dalamnya ada JVM dan juga kelas library. Sedangkan JDK atau Java Development Kit adalah software development kit untuk mengembangkan aplikasi di Java. Jadi ketika kita mengunduh JDK, JRE juga diunduh. Sehingga kita tidak perlu mengunduhnya secara terpisah. Nah, selain JRE, JDK juga berisi sejumlah development tool, compiler, Java Docs, kemudian Java Debugger, dan lain sebagainya. Nah, bisa kita lihat ketika kita mendownload JDK gitu ya, di dalamnya sudah ada JRE, kemudian compiler, kemudian debugger, dan selanjutnya gitu ya, dan lain-lain. Nah, di mana di dalam JRE itu terdapat JVM dan juga kelas library. Oke, seperti ini ya. Nah, kita dapat lihat di sini bagaimana struktur di dalam bahasa Java, gitu ya. Kita dapat melihat Hello World, gitu ya. Ini adalah nama kelas, di mana nama kelas ini akan sama dengan nama file. Kemudian ini adalah metode. Jadi Java compiler itu akan mulai mengeksekusi kode itu dari main method ini. Nah, di sini digunakan untuk output atau mencetak hello world gitu ya. Sehingga ketika di run itu hasilnya adalah hello world. Jadi setiap aplikasi Java yang valid itu harus memiliki class definition yang sama dengan nama file. Kemudian main method harus di dalam class definition. Gitu ya, main methodnya harus di dalam definisi class. Kemudian compiler mengeksekusi kode mulai dari fungsi utama. Nah, variabel di dalam Java, nih kita bisa lihat bahwa kita bisa memberikan identifier gitu ya, memberikan identifier di dalam Java. Nah, identifier kemarin kita sudah membahasnya bahwa
itu merupakan nama yang diberikan untuk variabel, kelas, atau metode gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Java, itu penamaan identifier harus diawali dengan karakter Unicode. Kemudian bisa juga tanda dolar atau tanda underscore. Nah, penamaan identifier ini bersifat case sensitif dan tidak dibatasi panjang maksimum. Oke. Nah, variabel gitu ya, ketika kita mendeklarasikan variabel, berarti kita memberikan nama dalam suatu variabel, bisa kita gunakan cara seperti yang terlihat ini. Misalkan di sini kita berikan tipe data int speed limit, ini adalah variabelnya sama dengan 80. Oke, int speed limit tanpa kita menginisialisasi nilai awalnya, nah baru kita inisialisasi di sini speed limit sama dengan 80. Seperti itu. Oke, nah identifier itu tidak boleh menggunakan keyword. Jadi Java itu mempunyai sekitar 48-an kata kunci gitu ya, atau keyword. Nah, juga memiliki kata literal seperti true, false. Nah, itu juga tidak boleh digunakan untuk penamaan identifier. Oke, tadi sudah disebut bahwa sensitif, kemudian harus dimulai dengan huruf, dolar atau underscore, tidak boleh dimulai dengan angka, dan tidak diperbolehkan menggunakan spasi dan simbol seperti @ kemudian pagar, dan sebagainya. Oke, kita bisa lihat di sini identifier yang valid dan juga identifier yang tidak valid. Misalkan di sini score, level, highest score, number one, convert to string. Nah, ini tidak valid karena class, float, itu adalah kata kunci di dalam Java ya. Kemudian byte number ini dimulai dari angka. Highest score ini ada spasinya dan juga @ float ya. Ini karakter khusus yang tidak diperbolehkan dalam identifier di dalam Java. Oke, ini untuk keyword list di dalam Java. Nah, Java itu mempunyai 8 tipe dasar atau 8 tipe data primitif, yaitu ada boolean, kemudian ini contohnya ya, boolean flag sama dengan true, kemudian byte, nih byte, kemudian short, kemudian integer, int, long, double, float, dan juga char. Nah, kalau kita lihat spesifikasinya, boolean itu panjang bitnya adalah 16, kemudian char itu 16, ya. Kemudian byte itu adalah 8, short itu 16, int 32, long 64, float 32, dan double 64. Oke, ini teman-teman bisa perhatikan dan lihat sendiri di atau menambahkan sendiri gitu ya di tipe data yang sudah diberikan ini untuk melihat detail dari panjang bitnya. Nah, untuk setiap tipe data primitif ini atau tipe data dasar ini terdapat nilai default masing-masing. Oke, jadi boolean itu false, kemudian byte itu 0, short 0, int 0, dan seterusnya. Nah, nanti saya akan berikan percobaan, teman-teman bisa cek dan masukkan di dalam NetBeans, kemudian di run, biar teman-teman bisa melihat atau latihan terkait dengan tipe data ini. Oke, nah operator di dalam Java, gitu ya, pada dasarnya hampir sudah kita pelajari di dalam bahasa asing kemarin, gitu ya, bersama. Jadi bentuk operatornya itu ada binary operator dan juga binary operator. Nah, jenis operatornya bisa kita lihat. Ada operator assignment gitu ya. Jadi ini operator paling sederhana yang dilambangkan dengan tanda sama dengan. Nah,
ini digunakan untuk menugaskan suatu nilai ke suatu variabel. Kalau kita lihat di sini ada tambah sama dengan, minus sama dengan. Nah, ini bisa juga disebut sebagai operator kombinasi, gitu ya. Karena ini adalah ekuivalen atau sama dengan misalkan variabel X ditambah 5, gitu kan. Bisa kita tulis X plus sama dengan 5. Oke. Kemudian ada operator aritmatika, ya, teman-teman pasti sudah pernah mencoba untuk misalkan membuat kalkulator plus, minus, kali, bagi, kemudian sisa bagi. Nah, di operator unary ini adalah operator yang hanya melibatkan satu operan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada plus, minus, kemudian plus plus, ini untuk increment ya, increment operator, kemudian minus minus, ini untuk decrement operator. Oke. Kemudian tanda seru ini adalah untuk logical complement operator. Jadi menginvert value, misalkan di sini invert value boolean. Oke, operator relasional. Jadi di sini digunakan untuk membandingkan kedua operannya, gitu ya. Nah, hasilnya bisa berupa boolean, true or false. Misalkan di sini sama dengan gitu ya. Itu untuk kita melihat equal dari dua nilai. Nah, misalkan di sini dicontohkan 5 sama dengan 3. Oke, berarti kan hasilnya salah. Maka hasilnya adalah false. Seperti itu. Oke, operator logika. Jadi di sini digunakan untuk ini ya, seperti kita menggunakan untuk teman-teman sudah latihan di logika matematika, yaitu ada kondisi OR, kemudian ada kondisi AND, seperti itu, di mana kalau false or true itu hasilnya adalah true. Kemudian kalau dalam kondisi AND, false and true itu hasilnya adalah false. Oke, operator bitwise ini atau ada juga yang menyebutnya sebagai operator geser. Gitu. Jadi bisa kita lihat di sini operator bitwise atau operator geser itu adalah operator yang berfungsi untuk menggeser susunan bit pada suatu nilai. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba langsung di dalam NetBeans untuk mencoba melakukan increment dan decrement nilai. Project baru ya. Jadi kategorinya ini Java, kemudian projectnya adalah Java Application. Nah, berikan nama project, misalkan di sini saya beri Java underscore intro. Oke, kemudian project location-nya ini di tempat saya NetBeans project, kalau mau diganti silakan, jangan browse ya. Oke, kalau sudah finish. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini project saya atau project kita saat ini yaitu adalah Java Intro. Nah, di sini ada source package-nya. Ini namanya adalah Java Intro gitu ya. Teman-teman juga bisa menambahkan package nanti di dalam project ini. Nah, di dalam package Java Intro ini ada kelas juga Java Intro. Seperti itu. Nah, apakah saya bisa mengganti nama kelas ini? Saya bisa menggantinya. Misalkan di sini
ini ya, saya refactor, kemudian rename dengan nama misalkan pengenalan Java. Oke. Nah, ingat bahwa nama file itu sama dengan nama kelasnya. Gini ya. Oke. Nah, kita akan coba praktekkan code yang ada di PPT yang sudah saya share tuh ya. Misalkan di sini ada INTA sama dengan 7, kemudian B sama dengan 5, C sama dengan 4, kemudian D sama dengan 2. Kita akan mencetak A sama dengan, nah ini akan di concat gitu ya, A sama dengan concat dengan variabel A. Akan menampilkan nilai dari B kemudian kita akan coba untuk increment ya. Tadi A kita increment, kemudian B, juga kita increment, A kita decrement, B juga kita decrement, hasil dari A bagian B plus C Q D. Oke, tambah dengan ini untuk menampilkan hasil dari A kalikan B plus C Q D. Oke, ini error ya. Oke, coba kita akan run. Ini pertama adalah A sama dengan 7 ya. Jadi plus di sini ini adalah untuk menambahkan gitu apa yang dicetak. Kalau di sini berarti A sama dengan ini kan akan mencetak karakter di dalam tanda petik itu, yaitu A sama dengan spasi gitu kan. Kemudian dipluskan berarti ini plus ini untuk menambahkan nilai lain gitu ya, atau karakter lain yang akan dicetak. Nah, di sini kebetulan yang kita cetak adalah variabel A, nilai dari variabel A. Oke, untuk lebih jelasnya misalkan di sini saya tambahkan lagi gitu ya, saya tambahkan lagi dengan lateral new line. Oke. Ini jadi ada new line-nya ya. Oke, misalkan di sini saya tambah lagi dengan ini program increment. Oke. Jadi plus ini untuk menambahkan apa lagi yang akan dicetak pada fungsi system.out.println ini. Oke, kita lanjutkan. Di sini B itu nilainya adalah 5, sudah sesuai ya. Kemudian di sini A itu di increment gitu ya, di increment di depan plus plus A. Berarti dicetaknya adalah 8 gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah B. Di sini B di increment, akan tetapi
plus-plusnya ditaruh di belakang B, sehingga akan dicetak terlebih dahulu, baru nanti akan diinkremen. Sebenarnya di sini B-nya nilai B itu adalah 6. Gitu ya. Nah, kemudian di sini sama, A akan dicetak terlebih dahulu, berarti A tadi nilainya adalah 8, kemudian baru akan di-dekremen. Tadi di sini nilai A itu adalah 7. Nah, kemudian di sini B nilainya 6, kemudian di-dekremen. Oke, jadi ini di-dekremen terlebih dahulu, baru dicetak. 6 di-dekremen jadi 5, dicetak hasilnya adalah 5. Oke, sesuai ya. Nah, kita akan lihat hasil dari A dikalikan dengan B ditambah C dibagi D. A dikalikan B berarti A hanya 7 ya. Hanya 7 dikalikan dengan B 5, yaitu hasilnya adalah 35. Kemudian C dibagi dengan D, C-nya adalah 4 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Berarti 35 ditambah 2 adalah 37. Gitu ya. Sesuai ya. Hasilnya adalah 37. Nah, lihat dari project yang telah kita buat di sini tadi ada package Java Intro gitu ya. Nah, di dalam satu project ini teman-teman bisa menambahkan lagi Java package-nya. Nah, terkait hal itu nanti kita akan pelajari di OOP gitu ya, bagaimana hubungan antara kelas dan juga antar package dalam satu project. Nah, di sini di dalam package Java Intro ini kita bisa menambahkan kelas lagi, misalkan di sini input output gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan dari kelas input output yang kita buat di sini tidak ada main metodenya. Jadi dalam satu project itu seharusnya hanya ada satu main method gitu ya, karena compiler gitu akan membacanya mulai dari main metodenya. Nah, untuk hubungan tersebut, hubungan antar kelas gitu ya, nanti kita akan pelajari dalam OOP. Jadi sekarang di dalam kelas input output ini saya akan berikan dulu main method juga, sehingga nanti runningnya per kelasnya ini. Oke, kita akan mempelajari fungsi input dan output di dalam Java. Java itu menyediakan 3 kelas untuk mengambil input. Gitu ya. Ada kelas scanner, kemudian ada buffer reader, dan juga ada kelas console. Nah, 3 kelas tersebut itu digunakan untuk mengambil input pada program. Nah, untuk GUI gitu ya, itu menggunakan kelas lain seperti JOptionPane dan juga input box pada form. Nah, untuk outputnya bagaimana? Outputnya itu pada Java menyediakan fungsi print, println, dan juga format. Tadi kita sudah mencoba untuk yang println ya. Jadi println ini dia akan mencetak dan juga menambahkan line baru. Nanti teman-teman bisa coba bedanya print dan juga println. Oke, kita akan coba menggunakan kelas scanner. Sebelumnya kita akan import terlebih dahulu. Oke, kita akan import Java scanner untuk bisa menggunakan scanner nanti. Oke, misalkan di sini kita deklarasikan string nama, kemudian int gaji dan juga int usia. Oke, nah sekarang kita akan membuat scanner baru, misalkan scanner masukan gitu ya, scanner masukan.
Oke. Kemudian setelah kita membuat scanner baru, maka kita akan coba menampilkan output ke user gitu ya, agar user nanti bisa memasukkan data atau memasukkan nilai dari konsol yang kita berikan ke user. Oke, misalkan di sini masukkan nama Anda. Nah, di sini kita akan gunakan scanner yang kita telah buat tadi untuk menyimpan apa yang diketik oleh user gitu ya, diketik oleh user, dan kita akan menaruhnya gitu, menaruhnya ke variabel yang dimaksud. Misalkan di sini kita akan masukkan ke variabel nama gitu ya, nama. Jadi kita akan ambil dari masukkan next line. Oke, karena nama di sini adalah string ya, maka kita gunakan masukkan next line. Oke. Kemudian kita coba memberikan konsol lagi, masukkan gaji Anda. Oke. Masukan yang di inputkan oleh user, kita akan assign ke variabel gaji ya. Jadi gaji itu akan assign dari nilai yang dimasukkan ke scanner tadi gitu. Dimasukkan oleh user, kemudian dibaca oleh scanner, dimasukkan ke gaji dengan masukkan next int. Oke, sekarang masukkan usia Anda. Oke, ini akan kita assign ke usia. Masukkan next in. Oke, sekarang kita akan coba untuk mencetak dari apa yang sudah dimasukkan oleh user. Nama karyawan. Oke, masukkan dari variabel nama, kemudian gaji, dan juga usia. Oke, coba kita run. Nah, kalau kita run dari keseluruhan project, nah, maka yang keren pertama adalah pengenalan Java tadi. Sehingga ini kita akan coba run untuk yang kelas input output ya. Jadi bisa teman-teman running dari kelasnya ini. Klik kanan, kemudian run file. Oke, masukkan nama Anda. Misalkan Budi. Oke, kemudian masukkan gaji Anda 10 juta. Misalkan masukkan usia Anda 25. Oke, coba untuk outputnya yang print. Ini saya hapus untuk melihat perbedaannya. Oke, nama Anda Budi, Anda usia 25. Jadi kalau kita gunakan print run, maka dia mencetak dan juga akan menambahkan line baru atau baris kosong baru.